Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat seluruh hadirat pada kesempatan pagi hari ini, yang semoga Allah selalu rahmati, Allah kasihi. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di majelis ilmu, yang mana kita semua tentu berharap bahwa duduknya kita di majelis ini Allah ridhoi, Allah jadikan majelis ini jalan kita untuk menggapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Melanjutkan pembahasan terakhir, masih di bab jinayat, tindakan pidana kriminalitas terkait dengan yang terakhir kita sudah bahas adalah bab hewan yang dibunuh dan yang tidak dibunuh. Dan kita jeda sementara. Adapun yang bab lanjutan kemarin ada pertanyaan bab serangga kok beda memahami orang Indonesia dan yang lainnya, insya Allah nanti kita sambung lagi. Ada bukunya tapi belum selesai membaca, sekitar 400 halaman khusus serangga. Ini buku khusus hukum serangga dalam Islam itu 400 halaman. Jadi belum kelar, jadi nanti kita pilih-pilih saja. Kok bisa beda? Baik. Masih terkait dengan bab diat, tebusan atau tanggung jawab. Ketika kita terakhir membahas bab hukum hewan yang dianjurkan untuk dibunuh dan hewan yang tidak boleh dibunuh, itu di dalam tema ini kan terkait tebusan. Kalau membunuh hewan ini kita harus nebus enggak? Harus bayar denda enggak? Itu kan yang kita bahas sebenarnya, bukan hukum hewan sendiri. Jadi kita masih membahas bab diat tebusan. Kalau kita punya tetangga punya ayam, gara-gara kita mati, nah kira-kira kita ganti enggak? Itu yang kita bicarakan, bukan hukum ayamnya sebenarnya. Yang kita bicarakan adalah hukum tebusannya. Kemarin sudah kita bahas hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh. Ketika hewan itu diperintahkan dibunuh dan kita membunuhnya, walaupun itu milik seseorang, secara syariat tidak ada kewajiban untuk mengganti diat. Ini secara syariat. Nanti mungkin akan berbeda ketika bicara dengan hukum positif, hukum buatan manusia. Nah ini harus jadi pertimbangan. Bukan, wah ini kan secara syariat boleh, terus asal saja gitu. Harus dipertimbangkan aman syariat, aman sosial, aman legal. Biar nggak jadi masalah. Baik. Tapi acuan pertama adalah aman syariat. Karena urusan syariat kan dunia akhirat ya. Kalau urusan legal kan berhenti mungkin di alam ini aja, di dunia. Selanjutnya adalah sesuatu atau hal yang tidak ada jaminannya, tidak ada kewajiban tanggung jawab. Sebelum ke sana kita tengok buku aslinya dulu. Sebentar, halaman 811. 811. Mala dhamana fi, itu teks Arabnya. Ma apa-apa, la dhaman yang tidak ada jaminan fihi. Jadi tidak ada tanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu tidak ada yang bertanggung jawab atau tidak ada tuntutan untuk bertanggung jawab.
Qala al-muallif rahimahullah, idza kanatil jinayatu bisababin minadh-dhalimil mu'tadi fahiya hadrun. Kalau tindakan jinayat, jinayat itu tindakan merugikan orang lain. Jadi kalau diterjemahkan pidana nggak 100% benar, terjemahkan kriminal nggak 100% benar jinayat itu. Jadi tindakan merugikan orang lain, makanya kadang-kadang terjemahnya gimana ya, pasnya agak sulit. Pidana nggak selalu pidana. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Jadi ketika tindakan yang merugikan tadi disebabkan oleh tindakan orang yang zalim mu'tadi itu melanggar, fahiya hadrun, maka jinayat ini hadrun itu tidak ada tanggung jawab apapun. Aila kisos fiha, nggak boleh minta kisos, wala diyata fiha, dan tidak boleh minta ganti rugi. Wa min amsilati dzalik, contohnya, nah memahami ini tadi, suqutu asnanil 'adhi, tanggalnya gigi-gigi orang yang menggigit. Jadi ceritanya ada orang zalim, ini orang zalimnya gigit orang lain. Gigit orang lain. Nah, orang yang digigit ini narik tangannya, yang digigit sekuat-kuatnya, gara-gara ditarik giginya rontok. Apalagi kalau udah umur 50, gigi itu udah goyang-goyang, gampang diginiin doang jatuh itu. Kalau yang masih muda-muda mungkin kayak Mutiahnya masih kuat nih. Mutiah. Ini Mutiah, bukan Mutiah, Mutiah. Baik. Jadi ini, faida abdal insanu ghairahu, jika ada seseorang menggigit orang lain, fantaza al maghdudu ma'adda minhu min famil'at, kemudian orang yang digigit menarik anggota tubuh yang digigitnya dari gigi, dari mulut yang menggigit, fasaqatat asnanuhu, lalu giginya rontok, tanggal, gigi-giginya rontok, awin fakat lihyatahu, atau rahangnya ini somplak, saking kuatnya ada ini somplak. Ini kan cuma diikat sama otot. Kalau saking kuatnya ototnya robek kan ngelawer, nggak bisa nutup. Fa'innahu, maka sungguhnya la mas'uliyata 'alal jani, maka tidak ada tanggung jawab atas orang yang melakukan tadi, yang menarik tangan tadi. Li'annahu ghairu mu'tadin, karena orang yang digigit tadi bukan orang yang melakukan pelanggaran, bahkan dia jadi korban. Rawal Bukhari wa Muslim an Imran ibn Husain. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Imran bin Husain, anna rajulan adda yada rajulin, ada seseorang menggigit tangan orang lain, pria lain. Fanaza ayadahu min famihi, maka orang yang digigit itu menarik tangannya dari mulut penggigit. Fasaqatat sanayahu, sunayyatahu, maka jatuhlah kedua gigi serinya, gigi depan ini rontok. Faqtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya mengangkat masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, ya'addu ahadukum yada akhihi kama ya'adul fahl, salah seorang dari kalian menggigit tangan saudaranya sebagaimana unta menggigit. Unta itu gigit. Lah dia talak, nggak ada dia, nggak ada ganti rugi buat kamu yang giginya tanggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala Malik yatman, ada Imam Malik saja menyatakan dia harus tanggung jawab, tapi itu bertentangan dengan hadis. Selesai, yang penting hadisnya jelas, tegas, selesai. Berarti itu kasus di mana si masalah itu, kerugian itu timbul efek dari tindakan pelanggarannya, ya salahnya sendiri begitu. Maka nggak ada diat. Yang selanjutnya, an-nazar fi baiti ghairihi biduni idzni, melihat ke rumah orang lain tanpa izin. Terus nanti ada yang membunuh karena membela diri, harta atau kehormatan. Nah, kita ke Indonesianya aja ya, biar gampang. Nanti bolak-balik nggak apa-apa. Jadi
tadi sudah kita bahas, gigi pelakunya tanggal dan hadisnya jelas. Ini teks yang saya dapatkan, beberapa redaksi, ini yang panjangnya begini. Tidak persis di kitab, tapi isinya sama. Ini yang divalidasi. Mulainya di sini. Ungkapan beliau, apakah dia akan membiarkan tangannya di mulutmu seperti seekor unta yang menggigitnya? Letaknya sama, apa isinya sama? Sudah selesai. Selanjutnya, melihat atau mengintip rumah orang lain tanpa izin. Tindakan itu tindakan pelanggaran. Makanya kalau lagi bertamu jangan longok-longok. Jangan, kadang-kadang kalau orang sini tuh, orang sini ya, kita yang di kampung ini, kalau yang di perumahan mungkin enggak. Tahu-tahu sudah di dapur. Enggak kaget apa? Tahu-tahu sudah di dalam dapur, tamu. Lah kita kan enggak selalu siap. Kadang-kadang nggak masuk, tapi kan pintu kebuka dikit, ngelongokin, itu nggak baik. Makanya kalau kita bertamu, adat etika Islam bertamu itu, ketok itu ngadepnya nyamping. Jadi kalau rumahnya ke sini, ngadepnya ke sana atau ke sana, bukan ngadep ke arah dalam pintu. Siapa tahu pas buka pintu, di dalam ada hal yang nggak boleh dilihat. Atau ngadep ke sana, jadi gini. Ya boleh aja, yang penting tidak, pandangan itu tidak langsung masuk rumah. Itu etika dalam Islam. Kalau di sini nggak, malah nyariin, ngelongokin dari jendela, dari gitu ya, itu nggak Islami, nggak Islami. Nah kita belajarkan untuk itu ya. Jadi yang sudah belajar jangan begitulah gitu. Pernah ada yang jadi korban? Kaget gitu. Kalau kita di perkampungan sering, tahu-tahu sudah ngelongok, sudah di dapur, dibuka sendiri. Oh, langsung ke dapur sendiri aja. Itu enggak pas. Kita kan enggak tahu di dalam. Kadang orang rasa di dalam itu kan bebas ya, enggak pakai jilbab. Ya kadang gitu, pas masuk itu enggak pas, enggak baik. Ya kalau memang orang di dalam ngetoknya agak kencang dikit, Mbak Mercon, keluar gitu kan, kaget orangnya baru keluar. Yang penting enggak masuk ke dalam. Baik. Apa yang bisa terjadi di dalam syariat terkait hal ini? Ini melihat rumah orang lain baik melalui lubang atau celah pintu dan yang semacam itu, yang tanpa izin. Jika tidak sengaja tidak masalah. Dalilnya dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faja'ah, terkait dengan pandangan yang tiba-tiba nggak sengaja. Fa amarani an asrifa abasari, beliau memerintahkanku untuk memalingkan wajah. Jadi kalau pandangan nggak sengaja, palingkan saja. Di hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan dengan pandangan lainnya, karena pandangan pertama adalah milikmu dan yang kedua bukan milikmu. Ini hadis-hadisnya sahih, sudah divalidasi. Kalau dhaif nanti disebutkan juga, atau diskusional disebutkan. Kalau tidak sengaja, tidak masalah, palingkan aja. Kalau sengaja, nah ini, kalau sengaja, pemilik rumah memiliki hak mencolok mata pelaku dan tidak ada tanggung jawab. Ini kita sebutin di hadis, boleh nyoloknya pakai tangan, pisau, bener. Karena serius, ini bab serius di dalam Islam. Kita lihat ya diskusinya ya. Dalilnya, kita mulai yang pertama. Dari sahabat Abu Hurairah.
Law ittala'a fi baitika ahadun wa lam ta'dhan lahu khadhaftahu bihasatin fa faqa'ta 'aynahu ma kana 'alaika min junah. Jika seseorang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin, lalu kamu melemparnya dengan batu hingga matanya buta, tidak ada dosa bagimu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Islam sangat menjaga hal ini. Jadi kehormatan masing-masing itu sangat dijaga. Ini syarahnya, penjelasannya. At-tajassusu wal fudulu ila ma'rifati ma indal ghairi khasatan idza ma kana masturan minal umuri al manhi anha syar'an. Tajassus, memata-matai, nyari-nyari. Wal fuduli itu tindakan iseng, fudul iseng yang tidak ada artinya. Ila ma'rifati, untuk mengetahui indal ghairi, apa yang terjadi di orang lain, khususnya hal-hal yang seharusnya tertutup minal umuri, dari berbagai masalah, manhiyun an hasyaran, adalah dilarang secara syar'i. Fabiha yahdutsu minal fasadi fil mujtama asy-syai' al-azim, karena hal itu bisa menimbulkan kerusakan yang besar di masyarakat. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahu, jika orang asing menengok, mengintip dari celah pintu atau yang seperti itu, kemudian mencari-cari dengan pandangannya, fama alaihi sitrun, fima alaihi sitrun, yang dia tuh harus tertutup. Rumah kita kan tutup kita. Wa kana nadharuhu hadza duna idznin min sahibil bait, yang mana tindakan itu tanpa seizin pemilik rumah. Kalau ramahu sahibul baiti bil hasah, kalau pemilik rumah melemparnya dengan batu, dan lemparan itu adalah aram yubil hasasi saghir yakunu fi hajril baklati awil ghulbuklati minal isba. Jadi lemparan itu, hasah itu ukurannya kayak sejari yang biasa buat lempar jumroh, lalu itu mengenai kepada matanya dan menjadi buta karenanya, maka ainuhu hadar, mata itu sia-sia. Hadrun itu tidak ada tanggung jawab apa-apa ya, hadrun dah dianggap sia-sia. Walaisa ala sahibil bait ismun au diyatun au qisas, dan tidak ada tanggung jawab atas pemilik rumah yang melempar tadi, baik dosa atau tebusan atau qisas. Li'annahu nadhara duna idzin, karena orang itu telah melihat tanpa izin. Li'anna syar'a faradul isti'dzan min ajli adami an-nadhar dakhilal bait. Karena syariat kita mewajibkan minta izin, alasannya agar kita bisa menjaga mata dari yang dalam rumah. Makanya masuk rumah itu pasti harus minta izin ke orang lain, nggak boleh selonong-selonong. Hatta la tufdah auratul buyut, sehingga aurat, aib-aib dalam rumah itu tidak terbuka. Wala yura ma fi dakhili, dan tidak nampak apa yang di dalamnya. Wa fil hadis, ini kesimpulan dalam hadis ini, at-tahdzir wa tarhib syadid minal ittila' ala maharimin nas. Peringatan dan ancaman serius bagi orang yang berusaha melihat mahramnya manusia, hal-hal yang haram untuk dilihat. Wa khasatan buyutuhum, khususnya rumahnya. Pertama itu. Kedua, al-amru bil isti'dzan wa ghaddil basar wa admi itlaqihi halal isti'dzan. Kedua, perintah untuk minta izin, menahan pandangan dan tidak mencari-cari ketika minta izin. Yang tadi sambil minta izin longok nengokin jendela. Yang ketiga, wa fihi masyru'iyyatu ramyi man yatajassas bima yakunu iqaban lahu ala tajassusihi. Ada izin syariat untuk melempar orang yang ngintip-ngintip, diizinkan oleh syariat. Selanjutnya, wa fi an-nahyu an yatatallu ala man kana dakhila baitin mughlaq. Larangan untuk berusaha melihat apa yang ada dalam rumah yang tertutup. Selanjutnya, masyru'iyyatu an ya'khudha al-insanu haqqahu mimman zalamahu duna an yarji' li waliyil amri. Di sini diizinkan untuk seseorang mengambil haknya dari orang yang menzaliminya, dalam hal ini tanpa lapor dulu. Kayak ini tadi nggak pakai lapor kan, langsung lempar. Dia ngambil hak menjaga auratnya dengan lempar itu tadi, nggak lapor itu ngintip, enggak, ini langsung.
dalam hal ini. Baik, ini menjadi salah satu exception. Kalau yang bab yang lain kan hukum had, hukum qisas kan ke pemerintah ya, nggak boleh sendiri. Nah dalam ini bagian dari pengecualian. Hadis kedua, ini hampir sama, tapi teksnya berbeda. Dari jalur Abu Hurairah. Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim fa faqa'u 'ainahu fala diyata wala qisas. Siapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, lalu mereka membutakan matanya, maka tidak ada diat dan tidak ada qisas. Rawahu Nasa'i, Bukhari dan Muslim. Ini teksnya dari Imam Nasa'i kalau taruh depan begini. Tapi Imam Muslim dan Bukhari teksnya yang di atas tadi. Berbeda teks tapi maksudnya sama. Hadis lain dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna rajulan ittala'a min juhrin fi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam midran yurajjilu bihi ra'sahu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau a'lam annaka tanzuru ta'antu bihi fi 'ainika. Innama ja'alallahu al-idna min ajlil basar." Seorang pria mengintip celah pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sisir untuk merapikan rambutnya. Jadi sedang megang sisir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika aku tahu kamu mau melihat, dan kamu lihat ngintip-ngintip, aku akan tusuk matamu. Sesungguhnya Allah menjadikan izin untuk menjaga pandangan. Jadi syariat minta izin masuk rumah itu untuk jaga pandangan. Ini hampir sama. Isinya hampir sama, cuman redaksinya berbeda. Ini redaksi Imam Muslim, ini redaksi Imam Bukhari. Kasusnya sama. Kalau di sini menyisir rambut, di sini garuk-garuk rambut. Kan garuk rambut pakai sisir bisa juga ya, gatel gitu. Beda dikit. Baik. Serius ya? Nampaknya kan kalau kita kan hal remeh kan, tapi dalam Islam itu serius. Serius. Ini bukan cuma ngintip masuk. Bukan cuma ngintip, ibu-ibu yang di kampung terutama. Kalau di perumahan yang ini nggak ada kan yang langsung selonong boy ya, yang di perumahan tamu langsung masuk nyelonong. Oh ada juga ya, saya pikir kalau kalau di kampung apa ya, biasa ya, sering lah gitu di kampung. Baik. Nah, kita setelah tahu, jangan lakukan. Sekarang diskusi hukum. Ada diskusi di antara para ulama terkait dengan hal ini. Kalau hadis tadi semuanya menyatakan bahwa yang punya rumah gak bertanggung jawab kalau menyebabkan kebutaan si pengintip, ya kan? Semuanya. Hadisnya banyak itu tadi sudah kita sebutkan. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Argumennya semua hadis di atas sudah selesai, sudah kita sebutkan. Ada pendapat kedua, harus bertanggung jawab. Ini mazhab Malikiyah dan Hanafiyah dan Malikiyah. Argumennya hanya logika, logika yang akan kita sebut sini. Tetapi logika itu bertentangan dengan hadis, selesai. Di dalam buku disebutkan. Tapi argumen logika tadi bertentangan dengan hadis, udah, nggak usah dipusingkan, begitu. Baik, kita lihat bagaimana argumennya. Ini tarjih pilihan dari pendapat itu. Menukil dari ungkapan Imam Ibnul Qayyim, beliau lebih cenderung ke yang pertama, bahwa pemilik rumah tidak bertanggung jawab dan punya hak untuk melakukan itu karena membela dirinya. Dia terzalimi pada kondisi itu. Terzalimi. Pendapat kedua, yakni yang menyatakan pemilik rumah bertanggung jawab tadi, menolak hadis di atas dengan alasan hadis itu bertolak belakang dengan al-usul, pokok-pokok hukum. Pokok hukumnya apa? Pokok hukumnya itu ayat ini loh. Al-ainu bil aini, wal anfu bil anfi. Masih ingat? Tapi sos. Mata dengan mata, hidung dengan hidung. Itu babnya bab kisos. Ingat. Bab kisos tersebutkan di dalam ayat. Semuanya sepakat itu. Ini agak mikir dikit. Pokok.
Pokok itu di ayat itu udah sepakat, nggak ada yang berbeda. Kalau di situ, nah cara berpikirnya begini, ini kan, yang ayat tadi Allah mengizinkan membutakan mata, balasan atas membutakan mata. Yang ayat tadi loh, al-ainu bil ain, mata balasnya mata. Dan bukan karena gara-gara cuma lihat, gara-gara membutakan dibutakan, iya, cuma gara-gara lihat kok dibutakan, itu logikanya. Oleh karena itu jika seorang melakukan jinayat pidana dengan lidahnya, lidahnya nggak dipotong kan? Orang kalau mencaci-caci dengan lidahnya nggak dipotong kan? Lidah hanya dipotong kalau dia motong lidah orang, kisahnya begitu. Dan begitu pula orang mencuri dengar dengan telinganya, telinga nggak dipotong. Ini logika, merujuk kepada pokok yang terkait dengan kisos. Bagaimana jawabannya? Hadis-hadis di atas adalah pokok utama. Maka hal-hal yang bertentangan dengan hadis itu, maka dianggap bertentangan dengan pokok. Kan hadis itu dianggap pokok juga. Di dalam pandangan Imam Abu Hanifah, hadis tadi dianggap bukan pokok, bukan inti. Ibnu Qayyim menyatakan enggak, hadis itu juga pokok. Dianggapnya inti, yang bertentangan dengan hadis juga jadi ditolak. Kemudian syariat memutuskan mata dengan mata itu babnya bab kisos. Sedangkan yang ngintip tadi bukan bab kisos, masa ngintip dibalas diintip? Ayo kamu pulang tak intip. Kalau kisos kan begitu kan? Iya, ini bukan bab kisos, babnya jinayat, perbuatan pidana. Kalau pakai kisos repot itu urusannya. Baik. Adapun anggota tubuh yang melakukan jinayat, tindakan yang merugikan tadi, terjemahkannya pidana atau kriminal ya kadang nggak selalu 100% tepat, yang tidak mungkin menghilangkan doror atau bahayanya dan penyerangannya kecuali dengan menghilangkannya, maka ayat tersebut tidak menjelaskannya. Ayat kisos tidak menjelaskan ketika ada tindakan merugikan dengan mata, tindakan merugikan dengan telinga. Nggak disebutkan ayat kisos itu kan? Kisos itu, ayat kisos hanya menyebutkan kalau orang membutakan mata, balasnya membutakan mata, menghilangkan telinga, balasnya menghilangkan telinga. Tapi kalau orang melakukan tindakan pidana dengan mata, ayat kisos nggak bicara, nggak komentar. Orang melakukan pidana dengan telinga, bukan menghilangkan telinga, tapi melakukan tindakan pidana dengan telinganya. Ayat kisos tidak bicara, tidak disebutkan. Maka sunnahlah yang menjelaskan. Nyambung nggak nih? Ini kita tunggu dulu. Mana Mutiah? Kalau Mutiah paham berarti paham semua ya, maksud saya. Udah kabur. Ayat kisos itu hanya bicara kalau orang menghilangkan telinga, dibalas dihilangkan telinga. Tapi kalau orang melakukan tindakan pidana dan mendengarkan yang harus tidak boleh dengarkan, kan tindakan salah. Apa balasannya? Ayat itu komentar bicara atau enggak? Enggak ada komentar dalam ayat. Ayat itu hanya bicara kalau orang menghilangkan mata orang, balasannya dihilangkan matanya, kisosnya. Tapi kalau dia melakukan tindakan pidana dengan matanya, apa balasannya? Ayat itu tidak menjelaskan. Oleh karena itu sunnahlah yang menjelaskan. Jadi ini tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Sunnah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran sehingga ia tidak bertentangan dengannya. Yang sono bicara kisos, sini bicara tindakan pidana menggunakan anggota tubuh itu. Dan hukumannya ya anggota tubuh itu yang dihukum gitu. Dan ini adalah kasus lain. Artinya tindakan mengintip tadi bukan kisos. Bukan membutakan mata sebagai hukuman balasan atau kisos. Dan bukan menghalau penyerang dengan cara lebih mudah, karena tujuannya adalah menghindari bahaya darinya. Jika bahaya itu bisa dihindari dengan tongkat, maka tidak perlu menggunakan pedang. Adapun pelanggaran yang dilakukan dengan melihat yang haram, yang tidak bisa dihindari, karena hal itu hanya terjadi dengan cara tersembunyi dan tipu daya. Menghindarnya sulit, karena biasanya orang ngintip-ngintip itu kan ngumpet-ngumpet. Ada yang pakai HP, kan ngintip pakai HP.
dicolok aja HP-nya. HP apa? HP-nya diambil, banting. Kan kali matanya dipakai nih HP-nya. Jadi ini adalah kategori lain, bukan pelaku jinayah dan bukan penyerangan yang tindakannya belum terbukti. Dan ini biasanya terjadi secara tersembunyi dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Sulit untuk umpamanya orang melakukan tindakan itu terus kalau naik ke pengadilan dulu logikanya. Pengadilan minta buktinya apa, saksinya apa, gimana buktikannya? Mata, cuman lihat doang, nggak ada buktinya. Saksinya siapa? Masa nyari dulu saksi? Kecuali kalau ada CCTV sekarang mungkin ya, gitu. Nah saat itu nggak ada. Jadi jika ada orang yang dilihat, yang si korban tersebut diminta untuk membuktikan tindakan pelaku, maka hal itu akan sulit bagi si korban gimana membuktikannya. Dan jika dia diperintahkan untuk menghindari dengan cara lebih mudah, maka tindakan salah pelaku dan kejahatan terpaksa dianggap tidak ada. Sudah dilakukan, menghindarnya gimana? Kalau orang mungkin ngancam minta duit dengan cara mudah, kita teriak sebelum mukulin dia, kita mau bawa pistol, jangan ditembak dulu, diancam aja. Ayo, kalau kamu minta, tak tembak kamu. Ini kan cara yang paling ringan. Tapi kalau orang ngintip, cara paling ringannya gimana? Udah ngintip, sudah terjadi. Nggak. Jadi kalau dikatakan dari yang paling ringan dong untuk menghalaunya, lah udah terjadi kok. Dia harus dibedakan dengan kasus umpamanya orang begal. Begal, mau begal kita mbak senapan, jangan langsung ditembak mati. Diancam aja, kalau kamu macam-macam saya tembak. Kalau udah kabur, ya udah. Dari yang teringan. Kalau ini teringannya apa? Nggak ada teringannya, ya langsung terjadi saat itu. Maka ini tidak dianggap salah begitu tindakan itu. Dan syariah yang sempurna menolak hal ini, yakni asumsi di atas tadi. Maka yang terbaik dan yang paling baik serta paling adil bagi kita dan bagi pelaku adalah apa yang datang dari sunnah yang tidak ada penentangnya. Yakni hukum sunnah itulah, artinya kan ini ingin mematahkan logika yang menolak sunnah ini tadi. Dan sunnah ini sudah paling adil, paling baik. Dan tidak ada alasan untuk menolak kebenarannya. Ya, ini kebenaran dari melempar batu kerikil. Ini mencolok tadi, boleh mencolok, melempar batu kerikil. Dan tidak ada tindakan mengintip penglihatan. Jika tidak ada tindakan mengintip penglihatan, maka tindakan melempar batu kerikil tidak akan merugikan siapapun. Jika ada tindakan mengintip penglihatan, maka hendaklah korban tidak akan menyalahkan kecuali diri sendiri. Ini korban yang buta matanya, jangan nyalain orang lain, salahkan diri sendiri. Karena dia telah menempatkan dirinya dalam bahaya, mendekatkannya kepada kebinasaan. Dan orang melempar bukanlah zalim terhadapnya. Jadi orang yang buta gara-gara itu jangan nyalain orang lain. Ya gara-gara kamu sendiri kan, begitu. Dan mengintip itu adalah pengkhianat. Mengintip adalah pengkhianat dan zalim. Dan syariah adalah lebih sempurna, lebih mulia daripada mengabaikan hak orang yang kehormatan telah dilanggar dan mengizinkannya untuk membalas dendam setelah bukti diajukan. Ya nggak mungkin cari bukti dulu, ya udah saat itu juga. Maka Allah memutuskan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya. Keputusan Allah sesuai syariat, ya udah itu tadi yang ditetapkan oleh Rasul. Lanjutnya. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakininya? Yaitu hukumnya Allah ditentukan, hadisnya sahih, selesai. Jelas ya, saya dengan demikian pendapat yang lebih rajih adalah ini. Kalau si korban yang diintip, mencolok dan segala macam menimbulkan kerugian pada pelaku, baik sampai buta pun, maka tidak ada tanggung jawab secara syariah. Ini kita bicara syariah dulu. Kalau hukum legal enggak nyambung kita kadang-kadang. Ini menunjukkan betapa syariah itu sangat menghormati kehormatan. Sangat menghormati kehormatan, memuliakan kehormatan. Namun kadang-kadang ada orang-orang nggak peduli, malah dia sendiri melecehkan kehormatan pribadinya kan, diumbar di mana-mana. Ya, padahal syariat kalau dengan begitu kan kita tahu seharusnya kita itu sangat menjaga kehormatan kita, aurat kita dan segala macam ya. Jaganya sampai segitu seriusnya itu loh. Begitu. Baik. Ini tindakan contoh kedua. Contoh ketiga. Jadi
membunuh karena membela diri, harta atau kehormatan. Ini yang kadang-kadang sempat ditanyakan waktu itu kan. Gara-gara kita membela kehormatan atau membela harta kita, terpaksa membunuh pelaku. Maka hukum aslinya, si orang yang membela diri, yang menimbulkan kematian orang lain tadi, tidak ada tanggung jawab. Nah, tentunya ini ada urutannya, nggak buru-buru, mentang-mentang ada senapan, besok langsung ditembak saja. Dimulai dari yang paling ringan jika memungkinkan. Tapi kalau dugaan kuat dia sudah lepas kontrol, orang ngamuk-ngamuk, ini udah nggak dengar, ya udah langsung nanti akan dibahas. Jadi berarti boleh nyiapin senjata di rumah ya? Boleh lah, itu pisau itu kan senjata. Tajam. Baik. Maka dalam hal ini pelaku bebas dari tanggung jawab apapun. Jadi orang yang membela diri atau membela hartanya atau membela kehormatannya, efek dari itu menyebabkan kematian orang lain, maka orang ini bebas dari tanggung jawab. Karena membela semua itu, jika tidak bisa dilakukan kecuali dengan membunuh, maka ia diizinkan untuk melakukan. Itu bahasanya. Membela diri atau harta atau kehormatan, kalau tidak bisa dilakukan kecuali dengan membunuh si pelaku tindakan pidana, diizinkan. Tapi kalau bisa tanpa membunuh, dimulai dari yang teringan tadi. Begitu. Nah, kadang-kadang yang kita baca itu kasusnya adalah orang tuh awalnya nggak ada niat mencuri doang, cuman gara-gara ketahuan, kalap, hilang kontrol. Oleh karena itu, seyogianya kita harus hati-hati. Hati-hati gimana? Jangan kasih celah untuk masuk rumah. Kontrol, cek kunci. Karena kadang-kadang nggak ada niat untuk sampai tindakan membunuh, kayak kasus terakhir yang itu anak SMP perempuan itu loh, bunuh guru, itu kan niatnya mencuri doang. Pas ketahuan, akhirnya jadi membunuh kan? Ya sebelum, ya kita nggak nyalain punya rumah, artinya ya jaga-jaga lebih baik kan? Ya, celah-celah itu ditutup dulu, kemungkinan-kemungkinan itu. Baik. Dalil terkait hal ini. Yang pertama hadis dari jalur sahabat Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali? Qala fala tu'tihi malak. Qala ara'aita in qatalani? Qala qatilhu. Qala ara'aita in qatalani? Qala fa anta syahid. Qala ara'aita in qataltuhu? Qala huwa finnar. Rawahu Muslim. Seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seorang pria yang ingin mengambil hartaku? Nabi bersabda, jangan berikan dia hartamu. Orang itu bertanya, bagaimana jika dia menyerangku? Nabi bersabda, perangilah dia. Qatala itu memerangi. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika dia membunuhku? Nabi menjawab, maka kamu syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Dia di neraka. Udah, itu aja. Jelas? Iya. Baik. Lanjut. Dari jalur sahabat Abu Hurairah. Ya rajulun ila Rasulullah sallallahu, hampir sama, cuman beda redaksi. Faqal ya Rasulullah ara'aita in udiya ala mali? Qal fanshudillah. Qal fa in abau alayya? Qal fanshudillah. Qala fa in abu alayya? Qal fanshudillah. Qal fa in abau alayya? Qal faqatil. Fa in qultilta fa fil jannah wa in qatalta fa finnar. Ya, seorang pria datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang menyerang hartaku, artinya ingin merampas hartanya, semacam itu. Beliau menjawab, bersumpahlah dengan nama Allah, artinya nggak langsung berantem, ditakut-takuti. Kalau dalam ini, unsyudillah itu demi Allah kamu jangan mencuri, ditakut-takuti gitu. Sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali masih menolak saja, bagaimana? Perangi.
Jika kamu terbunuh, kamu di surga. Jika kamu membunuhnya, dia di neraka. Ini salah ketik. Ini salah ketik dia. Ini bukan kamu. Ini tahu kemarin makan apa ini? Dikasih makan apa nih? Dia salah ketik. Nyalain orang lain enak aja. Ya enak lah, ada yang disalahin. Baik. Jadi jika si pemilik harta terbunuh masuk surga, kalau si pelaku terbunuh masuk neraka. Hadisnya sahih. Lanjut. Kemudian ungkapan Ibnu Hazm. Ini terkait bagaimana penyikapan, apakah langsung atau tidak tadi. Barang siapa yang ingin mengambil harta seseorang secara zalim dengan mencuri atau cara lainnya, jika dia bisa mengusirnya dan mencegahnya, maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Jadi tidak buru-buru main yang paling berat, jadi yang teringan. Mengusirnya dengan apa umpamanya? Dengan alarm kah? Makanya kalau mendadak ada pencuri, jangan buru-buru keluar kamar. Kunci kamar, teriak-teriak atau apa. Kalau keluar kamar itu orang kalap, bingung dia, karena ingin menutup saksi dan ini malah berbahaya. Segera masuk kamar, kunci. Ya telepon orang lah dengan halo Pak polisi, pura-pura gitu kan. Dengar Pak polisi itu kan berapa? 111 ya nomor teleponnya. 911 ya. 911 di luar negeri. Kita enggak. 119 ya, nanti boleh dicoba, tapi jangan di bel beneran, maksudnya dicek di bel beneran, nanti tanyain ngapain. Artinya bagaimana membuat dia ini, atau saya berpikir begini, ini pikiran pribadi ya, kita pasang speaker kayak toa, yang toa itu punya baterai sendiri, kita bisa nyalakan dari rumah, jadi di atas rumah, pas ada masalah dipencet bunyi, kan bisa direkam kayak tahu bulat, itu kan rekaman kan, maling tolong, gitu kan bisa kan, itu kan rekaman, jadi direkam dulu, tapi ngerekamnya ya teriak beneran, jadi kedengaran suara siapa, orang nuding saya. Nah intinya bagaimana mencegah dia itu biar kabur aja, nggak langsung buru-buru main kasar. Nih, nanti laris ini yang punya jualan toa kayak jualan tahu itu, kan itu bisa kelas itu ditaruh di atas, kalau sumber dayanya pakai listrik kan dia bisa matiin dari itu sumber daya sendiri pakai baterai atau apa, dan saya tinggal pencet, pas dipencet langsung bunyi, orang kan bingung dia, biar kabur aja intinya begitu. Baik, lanjut. Jika dia membunuhnya pada saat itu, maka dia dikenakan kisos. Pendapat Ibnu Hazm, bisa mengusir dengan yang ringan kok langsung membunuh, bisa kena kisos begitu. Namun catatannya, jika dia memperkirakan dengan sangat kecil, ada dugaan kecil saja bahwa si pencuri itu akan menyerang, duluin. Jadi harus ada, kita punya dugaan itu. Kalau sudah ada dugaan ini pencuri serius ini, ya, kalau enggak diduluin, dia duluin, ada dugaan itu, ya udah, dia diizinkan. Maka dia boleh membunuhnya dan tidak ada dosa baginya karena dia sedang membela dirinya. Begitu. Jadi aslinya memulai tindakan membela diri dari yang teringan, yaitu tadi salah satu caranya pasang toa di atas, kan ada, bukan toa maksud yang gede banget, yang kecil tapi suaranya kan cempreng dan kencang, itu bisa menakut-nakuti aja. Atau mungkin sirene polisi dipasang di rumah, pas itu langsung pencet, dikiranya polisi datang. Gimana lah pokoknya begitu. Nah ini pertanyaan. Kalau Ibnu Hazm menyatakan haruskah mulai dari yang teringan tadi, secara umum menyatakan iya. Di hadis yang kedua tadi kan unsud itu takut-takuti dia dengan nama Allah, takut-takut sampai 3 kali. Makanya Ibnu Hazm menyatakan kalau dia bisa mengusir dengan yang ringan langsung membunuh, dia bisa kena kisos, kecuali ada dugaan si pelaku tidak mungkin diusir dengan yang paling ringan. Baik, ini contohnya 3. Gigit tanggal gara-gara gigit, mata buta gara-gara ngintip, terbunuh gara-gara melakukan tindakan pencurian, perampokan semacam itu. Maka yang menyebabkan gigi tanggal, menyebabkan mata buta, atau menyebabkan
meninggal tadi, mati tadi tidak bertanggung jawab, nggak ada kisos, nggak ada diat secara syariah. Syariah kita paling adil, yakin itu bagian dari iman kita. Ya kita bicara begini, kalau dengerin orang banyak, siapa tahu orang banyak sadar terus berubah, yuk kita terapkan syariah yuk, terus diizinkan gitu di kota mana, itu kan masya Allah, alhamdulillah. Sebelum tanya jawab, kita buka satu lagi. Klaim membunuh karena membela diri, harta atau kehormatan. Klaim artinya ada orang meninggal, sudah mati, pelakunya ada, tapi pelaku mengklaim, saya akan bela diri. Apa klaim langsung diterima atau tidak, atau perlu bukti? Nah, kita akan bahas itu. Kalau nggak ada bukti bagaimana? Nah, kadang-kadang dalam hal ini memang pengadilan itu hanya menghukum berdasarkan dohir. Kalaupun pengadilan salah hukum ya termaafkan, umpamanya sebenarnya ini nggak bela diri karena ada masalah berdua terus sampai terbunuh. Hakim menyatakan ada bukti, ada ini, dia bebas umpamanya gitu, ya di akhirat nanti nggak akan bebas. Kita lihat penjelasannya. Kita mulai dari teks di dalam buku dulu, baru melihat kepada dalil. Jika pembunuh mengklaim bahwa dia membunuh korban untuk membela diri, kehormatan atau hartanya, maka jika dia memberikan bukti atas klaimnya, maka klaimnya diterima. Ada bukti, diterima. Udah selesai. Dan hukuman mati serta dia dihapuskan. Nggak ada kisos, nggak ada diat. Namun, jika tidak memberikan bukti atas klaimnya, maka klaimnya tidak diterima dan urusannya diserahkan kepada wali darah, keluarga korban yang terbunuh. Jika wali mau memaafkan, ya bisa maafkan. Kalau enggak, ya bisa menuntut balas, kisos, atau minta diat. Karena prinsip dasarnya adalah praduga tak bersalah sampai ada bukti menunjukkan sebaliknya. Jadi dugaannya korban tadi tidak bersalah, korban itu dugaan asas praduga tak bersalah itu, kecuali ada bukti bahwa dia betul-betul melakukan tindakan salah. Kan korbannya udah betul-betul mati, pasti pelakunya jelas gitu. Jadi yang diminta adalah bukti, saksi atau semacam itu yang menunjukkan bahwa si korban yang terbunuh betul-betul melakukan tindakan penyerangan. Atau nanti walinya itu, wali korban menyatakan atau mengakui bahwa si pelaku melakukan, ya udah, bisa, nanti akan ada dalam hadis. Hadis pertama dari Ali radhiyallahu anhu, su'ila amman wajada ma'amra'atihi rajulan faqatalahu faqal in lam ya'ti bi'arab syahada falyu'ta birummatihi. Ini komentar Imam Syu'aib Al-Arnaud, perawi hadis ini siqat. Hadis ini dinukil dari Zadul Ma'ad. Saya coba cari-cari teks dalam kitab hadis persis. Mohon maaf belum ketemu. Kalau yang lain-lain tadi kan teksnya ada ini di kitab ini. Ini hanya ketemu di kitab Zadul Ma'ad, itu bukan kitab khusus hadis aslinya. Karangan Ibnu Qayyim. Zadul Ma'ad. Isinya, Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang seseorang yang menemukan istrinya bersama seorang pria dan membunuh keduanya. Maka jawaban Ali radhiyallahu anhu, jika dia tidak membawa 4 saksi, maka dia harus dihukum. Diminta 4 saksi, karena udah pertanyaannya membunuh kan. Ini kalau ada saksi berarti dia dianggap membela apa? Kehormatan, bukan bela diri. Kehormatan keluarga dia. Begitu. Kan yang dibela harta, nyawa, kehormatan. Hadis kedua. Ini dari jalur Sa'id Ibnu Musayyib. Ini disebutnya apa ya?
bukan dari Nabi, tetapi athar. Seorang pria di Syam menemukan istrinya bersama seorang pria lain, lalu membunuh pria atau membunuh istrinya. Di dalam teksnya membunuh pria itu atau membunuh istrinya, tidak disebutkan. Maka Muawiyah menulis atau ngirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari menanyakan hal itu kepada Ali. Semoga Allah memberkatinya. Dia bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, maka Ali menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak ada di tanah Irak. Kasus ini nggak ada di Irak, kejadian semacam ini. Aku bersumpah kepadamu untuk memberitahuku. Dia memberitahunya dan Ali berkata, aku adalah Abul Hasan. Abul Hasan itu ya Ali, bapaknya Hasan Husain. Jika dia tidak membawa 4 saksi, maka dia akan dihukum sesuai hukumannya. Saya coba cek, ketemunya hanya ini. Jadi riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, dan Imam Syafi'i, komentar Imam Syafi'i, saya tidak mengingat ada yang menentang hadis ini, itu doang. Jadi tidak disebutkan sahih enggak. Hanya ungkapan Imam Syafi'i komentar terhadap cerita ini, saya tidak mengingat ada orang yang menentang pendapat Ali radhiyallahu anhu tadi. Baik. Jika pembunuh tidak dapat memberikan bukti, tapi ahli waris korban mengakui bahwa pembunuhan itu adalah membela diri. Jadi tadi saya sebutkan, pelaku tidak bisa membuktikan bukti atau saksi, tetapi keluarga korban mengakui, ya udah selesai, hilang tanggung jawab. Dalilnya apa? Berikut ini. Ini juga bukan hadis dari Nabi. Saya coba cari-cari dari mana sumbernya, rata-rata di kitab fikih. Di kitab hadis ini itu belum ketemunya di kitab fikih. Yang isinya diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, Sunan Sa'id bin Mansur. Kan Sunan Sa'id bin Mansur nggak terkenal kan? Nggak terkenal. Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud terkenal. Dari Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari dia sedang makan malam, tiba-tiba datang seorang pria berlari, di tangannya ada pedang berlumuran darah dan di belakangnya ada orang-orang yang mengejarnya. Lalu dia datang dan duduk bersama Umar. Jadi bawa pedang, pakai darah, lagi makan, didatangi orang bawa pedang pakai gitu. Rasanya gimana? Ya ngeri ya. Orang-orang yang mengejar tadi teriak, wahai Amirul Mukminin, dia telah membunuh teman kami. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, apa yang mereka katakan? Maka dia berkata, si orang ini tadi bawa pedang, wahai Amirul Mukminin, aku telah memukul paha istriku. Jika ada seseorang di antara mereka, maka telah membunuhnya. Jadi yang mau dibunuh paha istrinya. Qadarullah, laki-lakinya di situ, ya udah kepotong dah, bukan salahku, dia di situ gitu. Katanya gitu loh bahasa dia. Maka Umar berkata, apa yang dia katakan? Apa komentar kalian wahai orang-orang yang mengejar yang dia katakan? Wahai Amirul Mukminin, dia dipukul, yakni teman kami tadi dipukul dengan pedangnya dan mengenai tengah pria itu serta paha wanita itu. Kalau pria, saya cuma ingin motong paha istriku, kok dianya kepotong, ya salahnya dia. Maka pengakuan para wali menghindarkannya dari kisos. Kan wali ini menyatakan kan, ya kan. Jadi wali itu secara tidak langsung menyatakan berarti memang ada tindakan kesalahan. Maka Umar mengambil pedangnya, menggoyangkannya dan memberikannya kepadanya. Jika ada kejadian lagi, lakukan lagi, gitu aja bahasanya. Didukung oleh Umar. Ini, jika mereka melakukan kembali, lakukan lagi, potong aja lagi. Cuman ini sebagai catatan, ini tidak ketemu di ini ya, di apa? Di kitab hadis-hadis yang terkenal, adanya di kitab Rawdatul Al-Muhibbin. Ini nama-nama kitab yang menukil atau mencantumkan cerita ini. Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, ada Zadul Ma'ad, ada Al-Mughni, dan komentar Ibnul Qayyim, komentar di Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, komentar si pentahqiq, saya tidak ketemu di buku tercetaknya Sunan Sa'id, begitu hasil tahqiqnya. Tapi banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya,
Ini juga hampir serupa. Jadi kisah-kisah ini terjadi setelah masa Nabi ya. Tadi di masa Ali radhiyallahu anhu, kemudian di masa Umar radhiyallahu anhu, begitu. Ini riwayat dari Az-Zubair, dan diriwayatkan dari Az-Zubair suatu hari dia tertinggal dari pasukan dan bersamanya seorang pelayan wanita. Lalu datanglah dua orang lelaki dan berkata, berikanlah kami sesuatu. Maka dia melemparkan kepada mereka makanan yang ada padanya. Jadi istilahnya Zubair bersama pelayannya datang dua orang ngerampok, bahasa kasarnya, minta dikasih makanan. Habis dikasih makanan, orang itu, kedua orang perampok tadi biarkan gadis itu pergi. Jadi diminta pelayannya sama perampok itu. Lalu dia, Zubair, memukul keduanya dengan pedangnya, memotong mereka dengan satu serangan. Dua orang sekali tebas. Ini samurai Jepang kalah ya. Dua orang langsung. Ibnu Taimiyah berkata, jika si pembunuh mengklaim bahwa dia diserang dan ahli waris korban membantahnya, maka teksnya gimana? Nah, ini lanjutannya. Jika si pelaku menyatakan dia membela diri, sedangkan wali korban itu menyatakan penolak, maka catatannya semacam ini. Si pembunuh mengklaim dia diserang, sedangkan mana tadi? Nah, ahli waris korban membantahnya, catatannya satu, jika orang yang dibunuh atau korban dikenal sebagai orang baik dan dibunuh di tempat yang tidak diragukan, maka perkataan pembunuh tidak diterima. Ini kan kembali kepada, harus aslinya kembali kepada saksi atau bukti atau pihak lain. Ini catatan kepada kondisi. Ini korban ini terkenal orang baik, nggak pernah macam-macam, yang terbunuh, dan dibunuhnya di tempat baik, artinya umpamanya di sekolah, di pesantren, itu kan tempat baik. Nggak mungkin lah orang di tempat ramai, nggak mungkin melakukan tindakan itu tempat ramai gitu. Maka perkataan si pembunuh tidak diterima. Kalau perkataan si pembunuh tidak diterima, dia harus bertanggung jawab. Itu maksudnya. Ini ungkapan Ibnu Taimiyah dalam menanggapi hal semacam ini. Namun jika korban dikenal karena kebejatannya, si yang terbunuh sudah terkenal bejat, tidak karuan, pelaku dikenal kebaikannya, maka perkataan si pembunuh yang diterima disertai dengan sumpah. Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti, cuman klaim. Yang ada adalah kondisi tadi, ini yang pelaku yang membunuh orang baik ini, dan itu terkenal memang suka bikin onar. Ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya bela diri. Sumpah. Ketika dia berani sumpah, selesai. Begitu. Artinya soal klaim tadi, maka kalau ada saksi atau bukti, selesai, bebas tanggung jawab. Kedua, si wali korban walaupun nggak lihat, menguatkan bahwa tindakan itu terjadi atas seperti yang diklaim pelaku, ya udah selesai. Yang ketiga, ini tadi yang jadi catatan, lihat bagaimana kondisi si pelaku dan korban. Si pelaku orangnya memang terkenal pemarah, kurang baik, korbannya yang orang baik, maka klaimnya tidak diterima. Kalau pelakunya terkenal orang baik, nggak pernah macam-macam, pelakunya juga terkenal, korbannya terkenal suka bikin onar, maka ada kemungkinan ungkapannya diterima sehingga dia bebas dari tuntutan. Baik. Ya. Demikian pembahasan dari maladoman fi. Pembahasan pada dari sini halaman 1, 2, 3. Jadi kita ya sekitar 2,5 halaman doang. Berapa jam? Ya 1 jam lah kira-kira. Kalau ada tambahan komentar, dipersilahkan. Ustaz, tadi yang tentang apa, mengintip ya? Ya. Kalau misalnya kasus, kalau perempuan misalnya diintip kan
kadang ya perempuan orang yang lemah ya, nggak bisa ini. Dan kuat, jangan harus kuat, kita harus kuat. saya jadi ingat waktu itu yang kata kasus pernah ada di berita tuh apa, ya salah itu perempuan juga sih, dia ganti baju di wilayah kayak musola gitu kecil, ada orang bercadar, ternyata orang itu adalah laki gitu kan, jadi dia ganti baju di situ dan akhirnya dia ya kaget gitu dan histeris, cuman bisa ngelapor doang kan. Kalau kayak gitu kita juga bisa, maksudnya ngebalasnya nggak mungkin kayak dicolok atau dilempar batu atau pasir kayak gitu. Kalau bisa kita balasnya pukul itu boleh kayak gitu. Boleh, membela kehormatan sampai membunuh pun boleh. Oh. Sampai membunuh kan boleh kan? Harus dengan matanya kita colok atau itu kalau ngintip dengan matanya doang. Ya dengan cara apapun untuk membela kehormatan tadi. Pukul. Berarti kayak misalnya dia ngerekam pakai HP pun kita bisa boleh rusak HP-nya ya? Ya alat pidananya itu. Kalau yang mata tadi alat pidananya kan mata. Ya alatnya yang dirusak. Diizinkan alatnya dirusak kan? Alatnya kan ini. Begitu. Berarti kita banting gitu, kita secara syar'i memungkinkan. Ini kita bicara syariat lah ya. Jadi ya, kalau syariat kan tuntutannya dunia akhirat ya. Kalau urusan dunia mah ya paling berhenti di dunia. Kan kalau kayak gitu tempat umum biasanya kita cuma bisa lapor, kita teriak gitu kan. Secara laki-laki kalau siapa pasti ya hukum secara kita kalaupun ada apa-apa syahid sama korbannya gitu ya. Iya. Tapi kan maksudnya ya pastinya kita cuma bisa apa ya semampunya kita gitu, entah kita pukul kayak gitu kan. Iya, semampu mungkin untuk membela diri. Kalau minta mana matamu kan nggak mau juga kan? Iya. Makanya perlu kehati-hatian sekarang kan cara macam-macam. Kan ada juga kamera yang pakai itu ya, pakai kabel ya. Kayak kamera buat telinga. Itu kan pakai kabel kecil. HP-nya entah di mana itu pakai kabel, perlu hati-hatilah. Nginep di hotel. Makanya alhamdulillah kita nggak pernah nginep di hotel ini. Alhamdulillah nginep di rumah aja. Jadi kadang-kadang ya gitulah. Nah, banyak macam-macam sekarang. Ya. Pengalaman kita dengarkan mari. Ya, terima kasih. Jadi ini pengalaman saat kami sekeluarga tinggal di satu daerah di Indonesia bagian timur. Yeah. Nah, kami ini minoritas. Lingkungan yang ada di sekitarnya itu mayoritasnya bukan Islam. Nah, ada kebiasaan di lingkungan tempat tinggal kami saat itu, mereka senang ngintip orang tidur. Oh, kebiasaan. Kami saat itu sempat kaget, lalu kami bertanya kepada lingkungan, terus mereka hanya menjawab, "Subiasa itu, Mas. Mama itu subiasa." Oh, itu yang pakai bahasa itu, sapi sekolah itu ya? Sapi sekolah. Ya saya tahu dah. Saya sudah. Nah, saat itu kami sekeluarga tidak bisa banyak berbuat kecuali karena waktu itu kami ngontrak. Jadi rumah kontrakan kan nggak boleh direhab rehab ya. Iya. Mau kami kasih tralis, mau kami kasih kawat nyamuk pun nggak bisa. Akhirnya setiap saya tidur saya bawa semprotan obat nyamuk yang Baygon itu. Saat saya melihat korden udah tersingkap ini, lalu saya semprot. Nah, saat itu kami malah disalahkan oleh lingkungan. Nah, saat itu pun akhirnya kami pindah dari cari tempat yang lebih aman, yang ternyata memang nggak bisa ada yang aman. Oh gitu. Hampir semua pendatang terutama yang diintip. Pendatang itu kalau tidur itu kamarnya disingkapnya pakai kawat yang besi atau kayak tusuk sate itu digeser gitu dia lihat gitu. Itu. Jadi jadi kami saat itu sempat hatinya kayak orang Jawa kemerokok gitu loh. Iya. Apalagi kalau pas suami pas dinas luar, takut karena saya cuma punya anak balita waktu itu. Masya Allah. Akhirnya saya nggak berani tidur sendiri, saya harus ada tetangga atau teman yang takut bener Pak Ustadz. Masya Allah. Nah itu saat itu karena lingkungan seperti itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih. Ya, terima kasih nih informasi A1. Seru ya, alhamdulillah kita di Jawa. Masya Allah. Iya. Jadi kebiasaan, jadi adat ya.
Ya, alhamdulillah kita belajar Islam ya kan, dan di lingkungan yang paling tidak punya adab lah ya, punya etika dan adab. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu Slamet kan, Slamet sekarang sudah di sini kan. Alhamdulillah. Tahun berapa itu? 94. Selama 7 tahun dalam kondisi terus was-was ya. Oh, Masya Allah. Iya, iya, iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagi yang tidak pernah merasakan itu, kesempatan bersyukur. Ya, silakan kalau ada yang lain. Terima kasih informasinya. Itu kan bisa kena kisos. Bisa kisos atau diat. Kalau mohon maaf, kita asumsikan betul-betul dua mata itu gara-gara dia. Kisosnya berarti dibikin sama. Kalau mau kisos minta diat. Diatnya berapa? Iya. Satu diat full. Itu matanya doang. Kalau ada yang lain, hitung lagi. Itu ya tinggal ngitung lagi. Minta kisos, maaf. Iya, dijual dikit-dikit, ambil ini dijual. Biar orang tahu gitu loh bahwa itu dalam Islam serius bab itu. Apa? Dihukum mati. Kalau mati kata beliau enak katanya. Enggak, di akhirat juga enggak enak, Bu. Baik. Baik, kalau kita cara pandang secara Islam ya itu hal yang bisa dikisos. Kalau mata buta kan bisa dikisos, ada batasnya. Kalau yang bibir perlukaan mungkin agak sulit dibuat persis, maka paling diat. Nggak tahu yang lain-lain. Ini biar orang tahu. Nah, kita kalau ada yang ini tulis aja lah di IG di macam-macam. Harusnya si tindakan pelaku itu hukumannya gini loh, yang punya IG, Facebook, biar orang tahu bahwa itu serius dalam kita. Kalau nggak di dunia, dia nggak dapat hukumannya, di akhirat pasti dapat. Biar orang takut, kan tujuannya belajar ini kan nakut-nakuti. Nakut-nakuti. Iya. Cerita, iya. Ada lagi sedang makan terus kelompok pria. Iya. Iya. Mengakhirinya bertanya. Iya. Ini asumsi saya kejadian ini sama nggak ketika istrinya itu melakukan zina, terus dia membunuh laki-laki yang menzinai istrinya. Berarti laki-laki yang membunuh laki-laki yang tadi itu kan dia membela kehormatannya. Iya. Berarti boleh seperti itu. Ya, cerita tadi banyak disebutkan dalam kitab fikih, tetapi tidak ketemu tahqiqnya, validasinya dari kitab mana. Pertama itu. Kedua, dalam kasus tadi orang pelaku tadi selamat karena wali korban mengakui kejadian itu. Kalau wali korban tidak mengakui, orang tadi bisa dihukum di dunia. Dihukum di dunia kenapa? Karena nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada pengakuan wali. Terus yang terakhir tadi usulan Ibnu Taimiyah, melihat perilaku kebiasaannya itu tadi kan, jadi acuan kan. Kok ini nggak ada bukti-bukti bisa dihukum di dunia. Adapun di akhirat halnya berbeda. Jadi seumpama ada kasus yang perzinaan seperti itu, laki-laki terus membunuh laki-laki yang sama istrinya itu. Yeah. Berarti kan kasusnya laki-laki itu kan membela kehormatan dia kan, Ustaz. Nah, ternyata yang dibunuh itu kan terus temannya mengiyakan, oh iya mereka berzina, sama-sama suka, oh iya mereka itu. Berarti laki-laki yang membunuh ini sebenarnya terlepas dari hukum itu. Enggak langsung ya. Kenapa? Karena ketika disebut membela
diri enggak, kehormatan keluarga kan Ustaz, kehormatan keluarga. Bisa jadi karena paksaan, banyak hal yang perlu dicek dulu ya. Kalau terbukti perzinanya bisa jadi dianggap membela kehormatan. Tapi kalau siapa tahu itu karena dipaksa, kan bisa jadi kan? Itu. Kalau betul-betul terbukti, kesan yang kita tangkap dari cerita tadi bisa bebas di hukum syariat. Tapi hukum syariat itu maksudnya begini. Ketika dia tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada pengakuan wali korban, dia mungkin tetap dihukum di dunia, tapi di pandangan syariat dia nggak bersalah. Bisa jadi seperti itu. Ketika hakim menghukum, mana bukti kamu, saksi kamu, atau wali korban tetap menuntut dan nggak ada faktor penguat, yo dia dihukum kisos di dunia. Tapi di akhirat bisa lepas dari hukuman. Bab ini sebenarnya panjang ya pembahasannya. Ada beberapa cek yang bentar. Ini salah satu ungkapan Nabi SAW terkait dengan hal-hal semacam itu ya. Tapi tetap menjadi acuannya adalah hukum tadi, salah satunya. Biar jadi penguat ya, penguat pemahaman. Di Sahih Muslim, pindah. Di Sahih Muslim ceritanya ini, aduh, kok gerak-gerak. Kenapa? Di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, in wajadtu ma'amra'ati rajulan a'umhiluhu hatta atiya bi arba'ati syahada?" Qala na'am. Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku mendapati istriku bersama seseorang, apakah aku tunggu sampai mendatangkan 4 saksi?" Nabi menjawab, "Iya." Ini jadi acuan. Jadi nggak langsung sikat. Ini hadisnya sahih. Kalau tadi kan cerita tadi cari validasinya sulit, saya belum ketemu di ini. Makanya itu kisah di masa Umar, tapi valid atau enggaknya wallahu alam. Itu tadi. Ini yang valid. Kalau ini hadis valid. Kemudian hadis lain. Yang kedua dari Sa'ad bin Ubadah juga, jalur periwayatan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi Sa'ad bin Ubadah berkata, kalau aku melihat seseorang bersama istriku, pasti aku tebas dia pakai senjata pakai pedang, nggak pakai pikir-pikir. Maka hal itu didengarkan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Komentar Nabi, sungguh aku lebih cemburu dari dia dan Allah lebih cemburu daripadaku. Cuman ini tidak komentar kepada izin tadi loh ya. Ini kita rangkai semua, harus dirangkai semua, nggak boleh ngambil satu hadis doang gitu kan. Baik, di hadis lain. Ini hampir sama. Ini hadis-hadisnya sahih semua, sudah tervalidasi sahih. Ini agak panjang, tak ada tambahannya. Hampir sama isinya. Sa'ad bin Ubadah berbicara, kalau aku lihat seorang laki-laki bersama istriku, pasti aku tebas dia pakai senjata, nggak pakai mikir-mikir. Maka hal itu dengarkan oleh Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian heran dari kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu daripadaku. Oleh karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan fawahish, tindakan mesum yang diharamkan. Madhara min hawa mabaton, baik yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Wala ahada ahabu ilaihi al-udhr min Allah. Wala ahada ahabbu ilaihi al-udhr
minallahi wa min ajli dzalika ba'atsal mubasysyirin wa mundzirin. Dan sebentar. Dan tidak ada seorang pun yang hendaknya mencari alasan dari sisi itu, di sisi Allah. Dan oleh karena itulah diutus para mubasyirin wa mundzirin, para nabi, memberi kabar gembira dan yang memberi peringatan. Wala ahad ahabbu ilaihi al-midhah minallah. Dan tidak ada orang yang paling suka untuk mendapatkan pujian daripada Allah. Wa min ajli dzalika wa'adallahu al-jannah. Oleh karena itu Allah menjanjikan surga. Jadi poinnya di sini, syariat pengharaman tindakan mesum tadi adalah karena kecemburuan Allah terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Tindakan saat yang ingin menebas pakai pedang tadi tidak dikomentari oleh Nabi, hanya menyatakan saya lebih cemburu daripada saat, begitu komentar beliau. Kemudian yang di sini di tempat lain saat ibadah suruh nunggu. Nah, ini perlu digabungkan dalam sebuah rangkaian ini panjang-panjang ini penjelasannya. Baik. Kalau yang sahih di sini adalah tidak buru-buru. Kalau ditindakan Umar tadi buru-buru. Cuman di yang kisah di Umar tadi tidak ketemu validasinya, saya jujur gitu. Hanya disebutkan di dalam kitab ini, rata-rata kitab fikih menyebutkan, bukan kitab hadis. Yang baru kita baca semuanya di kitab hadis. Cerita yang ini tadi, yang apa, yang nebas tadi, mana tadi kita sebutkan, yang ini yang ditanyakan ibu tadi, ketemunya di beberapa buku fikih, dan kejadian itu di masa Umar, tidak diketemukan di buku cetaknya Sunan Sa'id bin Mansur. Ini komentar ini tertulis di kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin karya Ibnul Qayyim. Ada komentar, kok nggak ketemu ya di buku cetaknya ya, begitu, yang tercetak. Jadi untuk menjadikan sebagai acuan yang kasus nebas tadi agak sulit. Ya, yang Ali menyatakan 4 saksi, kalau nggak 4 saksi, makanya saksi, ujung-ujungnya diminta saksinya mana, gitu. Tidak langsung bebas serta-merta, pasti akan diminta kesaksian, bukti, saksi, atau melakukan wali, tetap lari ke sana. Nah, apa implikasinya? Implikasinya itu tadi, kalau nggak ada penguat tadi ya di dunia bisa dihukum, di dunia dihukum, karena hakim hanya menghukumi berdasarkan zahir. Ini berdasarkan zahir, nggak bisa tahu yang sebenarnya kan. Adapun di hadapan Allah semoga termaafkan. Begitu. Karena dia membela kehormatan itu tadi. Ya, 9.30 ada yang ingin jalan-jalan sebentar, udah agak jalan-jalan kan. Bab yang serangga kemarin belum dulu ya. Ya, salah satu apa ya, hal yang mayoritas sih menyatakan lebih cenderung jangan makan serangga lah begitu. Cuman kata serangga itu ternyata berbeda pemahaman kita sama Arab. Nah itu yang nanti akan kita perjelas. Jalan-jalan ya, silahkan. Pernikahan kita nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya ya tentang bab pernikahan. Ya, kita lihat. Untuk saat ini sih diperhatikan banyak orang yang takut menikah ya Ustadz, bukan dari segi materi aja, tapi untuk anak-anak sekarang yang udah kritis gitu ya, yang udah tahu dosa juga, jadi khawatir ini dosa, itu dosa, nggak taat sedikit dosa,
terusan ini dosa. Padahal kan pada dasarnya pernikahan itu kan ibadah yang panjang. Lah nanti kalau hitung-hitungannya dosanya lebih banyak, ngapain juga nikah gitu Ustadz? Jadi kan ada pertanyaan begitu ya Ustadz. Terus apa memang dosa yang kadang ada kurang taat sedikit jadi dosa sebesar itu kan dosanya seperti gunung yang besar gitu loh Ustadz. Misalnya kan ada sedikit perbedaan pendapat, akhirnya mau nggak mau kadang istri lebih menang gitu. Apa itu jadi dosa juga gitu ya? Kadang misalnya istri lagi sibuk ngapain, nanti dulu sebentar ya gitu kan. Kan ada tipe yang kadang laki-laki yang diktator juga yang serba harus. Sementara ada kondisi-kondisi tertentu yang perempuan nggak bisa ninggalin untuk beberapa menit gitu karena mungkin lagi masak. Lagi masak gitu. Kosong ya ditinggal. Iya itu sih yang seperti itu kadang Ustadz, yang kadang jadi anak-anak sekarang agak khawatir untuk menikah itu, yang tadinya niatnya mau dapat pahala banyak, jadi kalau dihitung jadi dosanya banyak banget gitu Ustadz. Nah itu sih sebenarnya apa sebesar itu sih dosanya gitu. Ya kita harus seimbangkan pahalanya sebesar itu juga. Jadi ngelihatnya cuma dari sisi yang nakut-nakuti sih. Dari sisi nakut-nakuti. Dosa efek dari nikah. Nanti kita juga harus perkuat dosa efek dari tidak nikah, pahala dari nikah. Dan selama hidup itu jadi ibadah kan. Nikah itu kan ibadah. Sampai nikah kan nggak sehari 2 hari. 20 tahun, 30 tahun ibadah terus asal niatnya benar. Jadi diperkuat sisi itu biar imbang. Khawatirnya informasi yang didengar cuma sebelah, jadi nggak imbang. Padahal dalam pernikahan itu ya selama nikah berarti beribadah kan? Dan berproses dosa juga. Maaf. Ya maksudnya ada proses amal itu, ada kemungkinan dosa juga sama suami atau mungkin suami ke istri atau sebaliknya. Iya, berarti informasinya harus diimbangkan. Harus diimbangkan. Nah, contoh-contoh kekhawatiran itulah yang perlu kita cek apa sebenarnya. Contohnya kayaknya kan saya nggak tahu apa yang dipikirkan oleh si anak itu ya. Apa saja. Jadi kasus per kasus kayak tadi ungkapan-ungkapan sebentar itu tadi. Sebentar itu kan bukan berarti nggak taat. Hal logis lah. Umpamanya lagi masa udang rebuan ditinggal 1 menit ya gosong semua itu Jang. Itu hal logis itu ya, nggak langsung dinyatakan kok nggak taat. Bukan nggak taat, belum bisa memangnya gitu. Hal-hal semacam itu yang harus didetailkan. Jadi nggak. Berarti itu mungkin harus belajar yang pranikah gitu ya Ustaz? Iya. Kalau pranikah itu emang ada pelajaran kayak gitunya? Dulu ada sekolah pranikah ya? Kan ada sekolah pranikah lah. Maksudnya dia harus belajar sekolah pranikah. Tapi kira-kira yang mungkin dia gini, udah ngikutin yang diharapkan ilmunya nyampe ke situ nggak gitu loh. Kalau di pranikah ada yang kayak gitu. Ini kategori ini prioritas ini loh sebagai perempuan ke suami gitu, prioritasnya apa, dan ini jadi dosa besar, ini yang ini bisa ditoleransi gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya tuh mungkin si anak pengen gitu loh, ini hal yang bisa ditoleransi yang jadi dosa besar, ini yang memang gak bisa ditoleransi dan ini jadi dosa besar. Jadi kadang kekhawatiran anak sekarang yang udah siap, bukan karena materi aja ya, kadang ada yang takut materi, takut ada komunikasi yang gak sesuai jadi bikin dosa gitu. Itu loh Ustadz sebenarnya banyak kekhawatiran anak berarti sekarang. Ini ada PR kita bersama untuk memahamkan itu kepada anak-anak muda. Silakan masukan yang berpengalaman. Terima kasih. Kebetulan latar belakang saya adalah guru bimbingan konseling. Masya Allah, terima kasih Bu. Jadi Bu, di SMA itu tiap orang itu punya tugas perkembangan. Secara psikologis dia ada tahap-tahap tertentu yang memang harus terselesaikan di usia tertentu dengan standarnya. Itu dalam bidang ilmu psikologi. Nah, saat saya di SMA, saya pun memberikan layanan bimbingan konseling. Salah satunya ada untuk berteman dengan lawan jenis, ada untuk mengenal masing-masing teman lawan jenisnya dan lain-lain. Nah, hal ini kalau kita diskusi dengan guru agama, akhirnya nanti jadi materi yang bisa disampaikan di sekolah. Nah, mungkin untuk orang tua yang
memiliki anak usia remaja, hal ini bisa juga seandainya kekhawatiran ini munculnya saat anak itu masih SMA, itu masih bisa di keep ya, karena sekolah memang tujuannya tidak untuk pacaran, tapi kita mempersiapkan anak di usia tertentu sesuai dengan tugas perkembangan. Mereka akhirnya akan mendapatkan ilmunya. Oh, nanti di usia seperti ini saya harus menyelesaikan tugas perkembangannya. Karena menurut ilmu psikologi, jika tugas perkembangan itu tidak terselesaikan pada fasenya, itu akan tenggelam dan munculnya di usia seperti bahasa puber kedua, puber ketiga seperti itu. Nah, itu saja sih masukan. Jadi mungkin bisa konsultasi dengan guru bimbingan konselingnya atau dengan psikolog. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi poinnya adalah diantaranya belajar yang komprehensif, tidak sebelah doang. Kan ya ada hikmahnya, ada anjuran untuk larangan menjomblo. Ini kan juga bertentangan dengan agama. Nggak nikah juga dosa. Gitu. Nikah juga mungkin ada dosa. Kalau nggak nikah pasti dosa kan? Dengan niat nggak nikah. Niatnya nggak nikah loh. Ya kalau niat nikah tapi nggak dapat nggak dosa, dia udah usaha. Gitu. Jadi harus seimbang. Mungkin jadi PR kita ya, bikin apa tulisan terkait motivasi ke arah sana dan mengurangi ketakutan itu. Ada yang siap menulis? Nggak boleh, dosa. Hah? Iya. Dosanya apa? Sunahnya Nabi dan nggak suka. Itu intinya di situ. Kecuali kalau dia nggak memungkinkan, mungkin yang haram dosa itu, umpamanya orang ini diantaranya memang mohon maaf nggak ada libido sama sekali. Kalau ada nikah kan laki-laki ini nikah membuat istrinya tersiksa, itu kan malah nggak boleh. Secara umum hukum asalnya bagian dari sunnah Nabi harus dilakukan. Kecuali ada pihak yang nanti akan terzolimi gara-gara nikah, baru hukum aslinya diperintahkan. Hukum asli dari nikah. Begitu. Iya. Selain karena mungkin takut dosa, kebanyakan itu yang saya lihat tuh mereka kayak merasa menikah tuh menambah beban gitu. Jadi sekarang kita udah misalkan jomblo tuh udah seneng bisa asik-asik sendiri, setelah nikah kita tuh harus tanggung jawab lebih ke suami, ke istri atau ke anak. Jadi mereka anak-anak zaman sekarang itu emang kebanyakan kayak seperti males menikah ya, karena merasa beban pun tambah banyak gitu, apalagi yang generasi yang apa sih katanya sandwich generation gitu kan, mereka juga masih beban ke membiayai keluarga, tetapi harus lagi membiayai apa anak istri atau keluarganya sendiri gitu, tanggungan baru. Jadi mereka seperti itu deh, males gitu. Nah kalau saat sekarang dari dalam diri saya sendiri gitu Ustadz ya, salah nggak jika saya mengatakan ke anak-anak saya, kamu nggak usah takut, malu, keburu harus nikah cepet-cepet, daripada kamu salah ketemu orang. Maksudnya gini, nggak apa-apa kita nikahnya nggak buru-buru gitu, cuman kita harus mencari orang yang tepat gitu, ketemu dengan yang tepat. Seandainya belum ketemu ya lebih baik menjomblo gitu. Apakah saya salah Ustadz jika saya ibaratnya mengasih doktrin gitu ke anak saya gitu? Sama kalau misalkan anak laki-laki segini, kamu harus tanggung jawab dulu pada diri kamu sendiri, agar kamu baru kamu boleh ibaratnya mencari istri gitu. Karena kan kita dosa juga kalau anak seorang laki-laki udah punya istri, ternyata dia belum selesai dengan masa mudanya, terus akhirnya setelah menikah dia malah istrinya ditinggalin, dia masih nongkrong dengan teman-temannya, terus misalkan belum bekerja gitu loh. Kecuali mungkin kalau orang tuanya mau menyokong dari membiayai dari istri anak kita itu. Kalau misalnya kita sendiri misalnya kurang mampu kan tanggung jawabnya harusnya kepada anaknya itu kan. Nah, apakah saya salah dosa jika mendoktrin seperti itu ke anak saya gitu, kan anak saya gitu. Terus satu lagi gini, kadang saya bingung ya, mungkin orang tua kan beda-beda kan ya. Ada yang mengizinkan anaknya berpacaran dengan tujuan proses sebelum menikah. Terus ada yang gini, gak apa-apa dibebasin pacaran daripada dia ngumpet-ngumpet di luar gitu. Kalau saya prinsipnya kebalik,
saya ngomong ke anak saya, kamu nggak boleh pacaran. Seandainya mereka berbohong, ngumpet-ngumpet, ya udah saya lepas tanggung jawab gitu. Nah, apakah pendapat saya ini benar atau emang saya harus seperti orang-orang kebanyakan yang orang lain yang berpendapat nggak apa-apa pacaran kan mengenal, terus yang penting pacarannya terbatas, ya, harus daripada ngumpet ntar malah di luar mereka lebih gimana kayak gitu Ustaz. Terus kadang sampai gini, kalau anak-anak nggak pacaran gimana mereka dapet jodoh gitu loh Ustaz. Udah ya gitu aja. Ya, ini kegalauan ibu-ibu ya, yang anaknya sudah mulai dewasa. Bapak-bapak yang dipikirin lebih banyak lagi. Ya, ya secara umum perintah mencari jodoh terbaik itu ya diperintahkan kan mencari jodoh yang terbaik. Dan kita sudah bahas dulu ada acuan-acuan dalam syariat ini yang terbaik. Tapi tentunya tetap ukuran itu harus ada standarnya kan. Kalau enggak nanti sampai seumur hidup nyari model malaikat nggak bakalan ketemu. Nyari modelan malaikat nggak bakalan ketemu seumur hidup. Ya manusia itu pasti ada kurang, ada lebihnya. Selama sudah usaha maksimal, dan ukuran paling pentingnya di urusan agama ya. Urusan agamanya khususnya yang fardu-fardunya sudah jalan, yang haram-haram terhindarkan, ya kurang lebih sedikit banyaknya manusiawi lah. Jadi kalau kita terlalu idealis khawatir nanti membuat sulit. Ya itu tadi, kalau yang dicari kayak malaikat nggak bakalan ketemu. Kan kita jujur aja, suami-suaminya ada yang kayak malaikat? Nggak ketemu kan? Ya mungkin para suami kayak sedikit, itulah manusia. Jadi tetap ada kurang lebihnya itu ini. Tapi ada standar-standar minimal yang harus dijaga, itu aja. Mencari yang terbaik itu diprioritaskan atau dianjurkan arah sana. Tapi itu tadi harus ada nilai toleransi lah. Ada margin of error. Boleh 10%, 5%, 1% itu kan tergantung kepada ini ya. Ya harus ada terima error dikit. Kalau 0% ya itu tadi sulit, kasihan nanti anaknya. Kemudian terkait dengan tadi soal kemandirian, memang harapannya anak itu berani nikah sudah selesai dengan urusan pribadi dia. Tetapi kadang-kadang ada kondisi yang kalau dilama-lamakan takut terjerumus kepada yang haram. Ya itu harus jadi pertimbangan. Kadang kita punya prinsip ya, harus pokoknya begini yang baik-baik gitu. Ya tujuan kita itu idealisnya benar baik. Tapi harus melihat kondisi anak juga. Ada anak-anak yang, wah ini kalau nggak segera dinikahkan malah terjerumus yang haram, itu kan harus jadi pertimbangan. Jadi harus jangan mempertimbangkan idealisme kita tanpa melihat fakta anak. Kalau anaknya sudah ngebet nggak karuan, ya udah dinikahkan aja. Kemarin ada teman juga gitu, mau anaknya sudah minta nikah, anaknya minta nikah ngomong langsung, saya mau nikah pak, minta nikah. Ntar dulu kamu kerja aja belum, udah kerja tapi gajinya masih kecil, pandangannya udah kerja, gaji kamu segitu cukup apa? Ya kita sarannya soal gaji dan segala macam ya nanti bareng-bareng lah. Tapi kalau anak sudah ngebet sampai ubun-ubun, malah dosa kamu nanti. Kita gitu kan sama orang tuanya ini. Alhamdulillah nih mau nikahkan dua. Kalau ternyata nggak bisa nafkahin istrinya kan dosa lagi. Ya saat kita menikahkan itu sudah jadi pertimbangan kita kan. Jadi pertimbangan kita apa sudah itu tadi contohnya sudah ada nafkah walaupun belum bisa maksimal seperti harapan, minimal sudah bisa makan segala macam jadi acuan kan. Saat itu soal ke depan nanti ada bisa makan rendah kan urusan goib ya masa depan itu. Ya itu sebagai contoh ini. Nih orang tua ini tahun ini akan menikahkan dua, kita marahin bareng-bareng. Kalau terjadi kesalahan kepada anak itu terjadi keharaman, yang dosa kamu pak, ya gitu. Orang dekat Depok Lama situ, langsung tahun ini 2 Oktober sama Agustus sama gitu. Alhamdulillah. Jadi pertimbangan yang jangan kita sendirilah ke kondisi anak itu jadi pertimbangan. Gitu. Iya. Soal bab pacaran ya kita punya acuan lah ya, kita punya acuan mana yang boleh mana yang tidak begitu. Ya memang ada batasan-batasan syariat yang nggak boleh dilanggar. Kenal kan boleh kan kenal mah boleh. Tapi kemudian ditanya apakah kenal itu pacaran?
Yang dimaksud pacaran apa? Pacaran kan istilah. Kalau terus jalan bareng, dalam syariat kita jalan bareng bukan mahram kan nggak boleh. Jalan-jalan bareng. Kalau sekedar kenal di grup, yaitu yang apa istilahnya grup-grup ta'aruf itu kan nyari itu kan kenalan memang. Ya, kenalan ingin tahu karakter masing-masing, kenalan dalam cara yang terbatas. Saya pikir nggak masalah. Makanya ada kan grup-grup yang untuk ta'arufan itu. Tapi kan itu pakai jangka waktu kan Ustadz. Apanya? Maksimal gitu. Kalau yang ta'aruf gitu kan maksimal 3 bulan atau apa gitu. Kalau habis itu udah nggak boleh komunikasi lagi. Iya seperti itu, harus ada batasnya. Dan batas maksudnya kenalan itu kan tidak harus jalan bareng lewat WA, saling memperkenalkan diri, atau mungkin kalau pengen tahu lebih banyak terkait saya, tanya ini teman saya. Itu maksudnya untuk melihat karakter masing-masing, bukan nggak tahu sama sekali juga. Begitu. Makanya di masa-masa sebelum khidbah itu kan mencari informasi dulu. Proses mencari informasi itu kalau yang dimaksud itu silakan. Tapi kalau yang dimaksud pacaran itu jalan bareng, makan bareng, nonton bareng, nginep di villa mana bareng, itu tentu dalam syariat kita kan nggak boleh. Kalau yang dimaksud hanya sekedar mencari informasi di grup, kan ada grup-grup itu maksud saya semacam itu kan diizinkan juga. Harus ada batasannya. Jadi kalau khawatir kalau nggak pacaran nggak dapat jodoh, banyak yang nggak pacaran nggak dapat jodoh. Silahkan angkat tangan yang nggak pacaran dapat jodoh. Tuh 1, 2, banyak tuh kan. Nggak pacaran dapat jodoh, nggak kenalan, nggak kenal sama sekali. Hah? Dijodohin. Sama saya juga. Tapi gimana? Cocok Bu? Alhamdulillah kan, tuh kan? Artinya nggak masalah gitu. Oh saya juga dijodohin juga nggak masalah. Baik. Tapi apakah kenalan dulu? Ya kenalan dulu, kita tanya biografi apa? Hah? Berapa lama Neng? Kenalan dari dikenalkan itu berapa bulan? Bulan doang ya? Tuh hitung dihafal deh. Hah? April mulai sampai Oktober doang. Dan itu ya lewat dikasih. Waktu itu kan nggak ada HP ya, nggak ada HP. Nggak ada telepon-teleponan ya. Tukar-tukar lewat perantara aja. Data-data kita kirim itu doang. Apa? Tapi kita nggak pernah jalan bareng sama sekali. Itu juga nggak pernah. Cuman kita selama itu istikharah aja. Nggak pernah ketemu Ustaz. Hah? Nggak pernah ketemu. Tetap muka gitu belum pernah. Ketemu berdua nggak pernah. Yang bertemu sekali itu yang mempertemukan itu rame-rame. Jadi keluarga Mak Comblangnya itu. Dan itu nggak sendiri rame-rame. Cuma ditunjukkan itu loh orangnya, biar nggak salah orang aja gitu. Karena juga tunjukkan itu orangnya gitu doang, rame-rame. Ditunjukkan bukan ketemuan berdua, enggak. Bertemu di tempat Mak Comblang, kita sama rame-rame, kita rame-rame, sama-sama rame-rame. Biar nggak salah orang, ditunjukin itu orangnya gitu doang. Habis itu minta biodata, istikharah, minta orang tua. Kalau saya pertama orang tua. Orang tua oke, istikharah. Orang tua enggak, udah nggak usah dimulai, langsung di delete aja. Nggak usah gitu. Kenapa? Kadang gini loh. Ada orang-orang mencari apa ya? Nilainya dari penampakan. Penampakan itu mah cuman sebentar, nggak lama kok. Penampakan bentar. Dan penampakan bisa menipu kan. Foundationnya 1 mili. Penampakannya udah urakan kan mesti orang tua juga udah males deh. Ya maksudnya ada yang ngejarnya sisi gantengnya, cantiknya, pokoknya gitu loh maksud saya. Itu kan nilai akhlak larinya ke situ. Itu cuma lihat. Jangan panjang-panjang di sini nanti kemana-mana. Jadi batas kata pacaran itu apa? Kalau hanya sekedar ingin mencari informasi tanpa melanggar syariat ya tukar informasi dan segala macam, saya pikir itu masih diizinkan lah. Karena pernikahan itu kan untuk waktu yang lama, nggak sebentar mengenal. Gitu. Baik, itu kira-kira. Ya, jangan lupa berdoa lah. Intinya poin utama kita doa ya untuk kita dan anak-anak kita. Dan anak-anak kita ajari. Tapi untuk berdoa. Prinsip saya melarang mereka pacaran berarti nggak, maksudnya
nggak bakal membuat mereka nggak dapet jodoh gitu ya. Enggak, melarang pacaran nggak dapet jodoh, nggak ada kaitan. Berarti ibunya nyariin juga atau dari teman-teman? Nggak bisa gimana, orang tuanya nggak bisa nyariin juga gimana Ustaz? Ya anaknya juga nyari itu kan bukan pacaran kan? Tapi seandainya mereka di belakang berbohong ternyata pacaran, gimana? Ya sudah tanggung jawab Kita nggak dosa, anak-anak kan? Kita sudah cuman berusaha, akhirnya jalani anak-anak. Semangat Ibu, kita doakan, kita saling mendoakan semoga anak-anak kita mendapatkan yang terbaik di dunia dan akhirat. Terutama yang anaknya di sini ini yang kelihatan ini. Sudah SMA kan? Oh belum, oh, masih jauh, aman. Mutia, aman kan? Aman? Oh, Mutia mah aman. Baik, ini sudah hampir jam 10. Kasihan yang sudah siap-siap megang tas. Jadi mohon maaf kurang lebihnya. Baik, demikian belajar bersama kita di pagi hari ini. Karena kita banyak jalan kemana-mana, mungkin banyak khilaf, banyak keliru, kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah Ta'ala, astagfirullah li wa lakum, dan meminta kepada Allah memberikan kebaikan, manfaat dan manfaat dari majelis ilmu ini, semoga menjadi wasilah kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.